Pemirsa Cerdas 5 Menit kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Chandra Dewi. Kita akan berbincang seputar klaim asuransi ditolak. Mengapa bisa ditolak? Kita akan berbincang bersama Dr. Yuan Kurniawan, Head Individual Operation Vice President dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Chandra. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Dok. Dok, ini saya sering mendengar nasabah mengeluh pengajuan klaimnya susah, berbelit, lama, dan pada akhirnya ditolak. Kenapa ya pengajuan klaim bisa ditolak, Dok? Oke. Pada intinya klaim itu hak nasabah dan asuransi wajib membayarkan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan melihat pada ketentuan polis asuransi masing-masing. Oke, kiranya hal-hal apa yang harus diperhatikan betul oleh nasabah sebelum mengajukan klaim? Klaim pada umumnya kita bagi dua bagian. Yang satu manfaat hidup, yang satu manfaat resiko. Resiko ini bisa meninggal, cacat, dan sebagainya, atau perawatan rumah sakit. Oke. Nah, masing-masing ada ketentuannya. Oleh karena itu, nasabah perlu memperhatikan polis asuransinya, baca dengan teliti persyaratannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan klaim itu dapat ditolak. Saya coba urutkan dari yang paling sering ya. Yang pertama itu keterangan di dalam asuransi aplikasinya itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Saya berikan contoh, nasabah A dalam aplikasinya bilang sehat, ternyata dia sudah menderita penyakit B. Gitu. Nah, itu salah satu penyebab yang paling sering klaim ditolak. Jadi intinya tidak boleh berbohong dalam mengajukan aplikasi ya, Dok ya? Di industri asuransi jiwa kami kenal dengan istilah itikat baik. Kalau kita mau mengajukan pertanggungan, harusnya dua belah pihak harus itikat baik. Yang kedua, cukup banyak adalah klaim ditolak karena pengecualian. Pengecualian saya berikan contoh, kalau di asuransi kesehatan, nasabah dirawat di rumah sakit, itu yang misalnya dikecualikan tidak dibayar adalah operasi kosmetik, mempercantik, gitu ya. Hal lain yang dikecualikan misalnya tindakan kriminal atau kejahatan, itu biasanya asuransi tidak akan tanggung. Yang ketiga, cukup banyak adalah nasabah kurang teliti bahwa polisnya sudah kadaluarsa. Nah, kalau polis sudah kadaluarsa, nasabah atau ahli warisnya mengajukan klaim, tentu tidak dapat dibayar. Sebenarnya berapa lama sih yang bisa ditolerir oleh asuransi, Dok? Semisalnya dia lupa membayar premi asuransinya, berapa bulan yang masih bisa ditolerir? Oh iya, di dalam ketentuan polis asuransi masing-masing itu ada biasanya ya. Pada umumnya itu berkisar antara 30 sampai 60 hari toleransinya. Jadi supaya mencegah hal-hal yang lupa, perusahaan asuransi memberikan hal tersebut. Oke, Dok, ini kan kadang-kadang pengajuan klaimnya lama, dikatakan oleh banyak nasabah nih ya, Dok ya. Sebenarnya berapa lama sih idealnya proses saat pengajuan dan saat pencairan dana diterima nasabah? Itu berapa lama biasanya? Umumnya, supaya mudah diingat, kami sampaikan sekitar seminggu lah. Seminggu? Ya, 7 hari kerja. Namun belakangan ini pelayanan kan makin penting ya. Jadi ada beberapa perusahaan, termasuk contohnya perusahaan kami, itu memberikan pelayanan yang super cepat. Jadi super cepat, secepat apa ini, Dok? Nah, jadi ada nasabah yang datang ke kantor perusahaan kami, membawa dokumen, persyaratannya semua lengkap, informasi yang dibutuhkan lengkap. Dalam 25 menit kami akan memberi kabar bahwa klaimnya akan dibayarkan atau tidak. Oke, itu pemberian kabarnya selama 25 menit ya, Dok. Betul. Tapi pencairan dananya berapa Biasanya lama? membutuhkan administrasi bagian keuangan 1-2 hari lah. Lumayan ya, daripada harus menunggu seminggu begitu, Ya. Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Yuan atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.